Hai Wetan Lover, saya Feldi. Untuk hari ini saya akan bahas topik masih tentang ASF, tapi lebih ke karakteristiknya. Karakteristik. Jadi ASF ini memiliki karakteristik yang sangat toleransi terhadap kelompoknya, tapi juga sangat sadis. Untuk toleransinya, mereka bakal melindungi apa yang namanya keberlangsungan kelompoknya sendiri, terutama tentang perembiakan. Jadi si induk ini mereka akan secara bergantian menyusuin si bayi-bayinya. Jadi misalkan dalam satu box itu ada 3 sampai mungkin 9 ekor betina ya, mereka akan bergantian menyusuin si bayi-bayinya. Jadi ada yang istirahat, yang menyusuin, ntar satu istirahat, satu nyusuin gitu ya. Dan si jantan akan relatif lebih ke arah siaga gitu. Jadi lebih ke arah seperti mencit untuk masalah yang ini gitu. Cuma saya kurang tahu untuk mencit seperti gimana. Yang jelas dibandingkan dibandingkan cara mereka menyusui itu lebih ke arah mencitnya lah ya, untuk reproduksi apa segala macam gitu. Lalu yang berikutnya yaitu karakter mereka menurun ke anaknya. Jadi ASF itu terkenal dengan tikus yang suka sekali menggigit gitu ya, dibandingkan rodent lainnya. Bentar. Oke. Dianggap suka menggigit gitu ya. Tapi jika misalkan Anda mendapatkan ASF yang kalem, maka anaknya pun akan menjadi kalem. Jadi yang sifat si induk ini bakal diturunkan ke anak-anaknya gitu. Kebetulan ASF-nya saya itu sejauh ini kalem, nggak ada masalah. Cuma sempat berapa kali disenggol sama gigi, bukan sampai gigit ya, cuma disenggol dikit gara-gara saya kelamaan di dalam box tangannya. Tapi secara keseluruhan itu termasuknya kategori jinak lah, karena karakter gigitnya itu mirip seperti hamster Campbell. Itu emang tabiat mereka dalam mendeteksi apakah ini berbahaya atau tidak gitu. Nah tapi untuk yang mau ngomong apa gitu. Untuk yang suka menggigit itu misalkan lagi ada bayinya, tangan kita masuk gitu ya, itu udah langsung ditejar, kita dihajar, minggir gitu loh. Langsung diusir tangan kita gitu. Dan mereka juga sangat menjaga sekali kelompoknya. Jadi ASF itu nggak menerima kelompok lain masuk gitu aja gitu ya, kecuali kalau koloni di situ belum terbentuk. Misalkan masih yang kecil-kecil belum siap reproduksi gitu ya, itu kalian masukin aja nggak ada masalah. Mau 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor, selama kandangnya cukup, masukin aja nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan koloni udah terbentuk, kalian masukin, dihajar, mati udah, itu udah pasti digigit, dimakan gitu. Dan saat proses reproduksi mereka akan mengutamakan nutrisi untuk yang kecil gitu. Jadi mereka akan lebih menyusuin yang pingis-pingisnya. Biasanya yang sudah agak besar akan disingkirkan terlebih dahulu, dan mereka akan fokus menyusuin yang masih merah-merah gitu. Cuman ya namanya insting hewan itu ya, mereka akan mencari induknya lalu nyempil aja di situ gitu. Lalu karakter yang paling jeleknya yaitu mereka suka menggigit apa segala macam gitu ya. Kebiasaan itu tetap akan dilakukan karena mereka termasuk hewan pengerat yang lebih rutin mengasah giginya. Jadi dibandingkan terat atau mencit, ASF selama Mas kira-kira dia bisa gigit, dia bakal mencoba gigit. Bahkan nggak sedikit yang boxnya itu bolong karena sering gigit sama si ASF ini gitu. Lalu yang berikutnya, mereka kan tidak menerima
koloni baru gitu ya, maksudnya member baru di koloni mereka yang sudah terbentuk gitu ya. Seandainya kalian ternak, lalu jantannya dipisah gitu ya, seperti ternak rat tuh jantan dipisah, oh ini ada rangka jantan dipisah gitu ya. Saat diperkenalkan lagi, ini jantan kemungkinan besar akan dihajar sampai mati gitu, karena ya ibaratkan si jantan ini sudah pergi dari koloni itu dan baunya sudah mulai berubah. Jadi udah lewat 1-2 hari mereka sudah nggak kenal gitu, ini kemana aja, ngapain, udah hajar aja udah mati gitu. Lalu itulah kenapa banyak yang menyarankan ASF itu jantan tidak dipisah dan usahakan membentuk sebuah koloni. Jadi nggak seperti rat yang satu di box ada satu betina, terus jantan masuk sini, terus habis itu besoknya dipindah lagi, besok pindah lagi gitu. Nggak seperti itu ya. Jadi lebih ke arah mencit kalau saya bilang untuk proses reproduksi, cara reproduksinya gitu. Lalu yang berikutnya jeleknya yaitu mereka jangan sampai kekurangan asupan protein, karena jika asupan proteinnya kurang, otomatis yang anak mereka bakal langsung dihajar, itu nggak pakai padang bulu. Dan yang uniknya ya, dari pengalaman saya, anak yang dihajar itu adalah anak yang sudah besar. Jadi maksudnya ada pinkis, ada yang sudah mulai jalan-jalan gitu ya. Nah, yang sudah jalan-jalan ini bakal dimakan untuk mencukupi nutrisi si pinkis yang masih merah-merah ini gitu. Jadi saking soliter ya, si induk bakal mengutamakan yang kecil dibanding yang gede. Itulah kenapa ASF ini nggak bisa sembarang ngasih makan. Jadi nggak bisa sembarang ngasih makan sisa apa segala macam gitu ya, karena asupan protein ini sangat penting bagi mereka. Asupan proteinnya kurang, udah yang kecil-kecil bakal dihajar gitu loh. Makanya dari rekomendasi pakan untuk ASF tuh antara makanan anjing, dog food, atau fur babi, atau bisa juga fur ayam jago. Yang saya lupa sharingnya berapa. Yang jelas usah pilih yang kandungan proteinnya paling tinggi gitu. Jadi mungkin untuk yang kebiasaan ternak rat akan sulit membiasakan, takut wah ini kalau nggak dipisah anaknya bakal gini atau induknya bakal gini gitu ya. Enggak, jadi mereka bakal siklusnya itu cepat sekali sudah memang saat menunggu usia siap reproduksi, mereka akan cenderung lebih ke arah rat, dimana harus menanti 3 bulan baru matang secara seksual gitu ya. Nah, setelah mereka bereproduksi, itu karakter tersebut bakal seperti bakal ke arah mencit, dimana mereka bakal reproduksi nonstop gitu. Jadi baru diangkat atau udah keluar lagi, ini baru di sapi gitu ya, udah melahirkan lagi, udah di sapi melahirkan lagi, kurang lebih bakal seperti itu. Terus juga anaknya itu ya 7-12 tuh udah rata-rata lah ya, kadang kurang, kadang udah bisa lebih gitu ya, tapi rata 7-12 ekor gitu. Sedangkan rat sendiri kan kalau nggak salah antara 5-7 ekor tuh udah masuknya udah banyak ya, tapi ASF itu malah standarnya di 7-12 ekor, range-nya antara itu gitu. Dan usia produktifnya itu juga sekitar 1-1,5 tahun, kurang lebih hampir sama seperti rat gitu. Jadi problem utama mungkin saat pembesaran butuh waktu 3 bulan, dan setelah itu kalian sudah enak lah gitu. Itulah kenapa saya mengatakan si ASF ini bakal menggantikan mencit gitu ya, tapi nggak rat, karena ya secara reproduksi 11-12 gitu, secara siklusnya, bukan umur ya. Kalau umur emang lebih lama gitu. Lalu hal yang unik itu mereka cenderung bingung terhadap kondisi baru. Jadi kesannya di kandang itu mereka bakal lincah sekali ya,
ada gerakan dikit bakal siaga, lari ya sana lari sini, loncat sana loncat sini gitu ya. Begitu masuk ke kandang babi piton saya yang nggak ada apa yang baunya nggak mereka kenal, mereka bakal cenderung diem. Lebih ya, jadi karakternya itu dari yang seperti mencit yang lincah apa segala macam, jadi seperti karakter, jadi dia bingung ini ada di mana gitu loh. Makanya apa namanya, babi piton itu nggak langsung strike segala macam, pasti lebih melihat dulu biasanya untuk ini ya. Ya kecuali kalau emang apa namanya, kandangnya cukup lepas gitu, itu mungkin langsung diajar. Tapi kalau nggak, mereka bakal lebih memperhatikan gerak-geriknya dulu. Mungkin segitu aja. Saya belum berani memberikan informasi tentang efek ke babi piton sendiri karena potongan saya ada di lavender, area lavender ini. Jadi yang murni saya kasih ASF sudah. Jadi besok lebih ke arah pengalaman saya waktu memberi makan mereka. Ya, mungkin segini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Oh iya, kalau ada cari babi piton yang ready, lihat deskripsi ya. Bye.